paling efektif itu kalau kita bisa memang menyebarkan secara digital. Nah, ini salah satunya yang harus kita miliki. Saat ini belum ada, Pak Suwanda atau Hmm, ya, ya, tapi di samping itu memang pada intinya ya baik lagi Pak ke legalitas dulu mungkin. Ya, kan? betul. Baik lagi ya ini kan salah satu rencana-rencana yang mungkin kayak digital tuh. Tapi kalau udah ada nanti legalitasnya mungkin lebih 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 legal lagi gitu. Karena kalau nanti kita bikin misalnya kalau untuk kayak bikin untuk podcast terus tapi kita belum ada legalitas nanti bisa jadi ilegal juga gitu nggak kuat gitu pasar hukum kita Pak. Benar, yang jadi dilema buat kita saat ini adalah bukan belum sampai ke arah podcastnya juga sih, Pak Suwanda. Contohnya kayak kita bikin profilnya kita dulu aja ya kan, kalau perusahaan ada company profile gitu ya. Hmm, Nah, paling tidak sebelum kita sampai ke arah apa aja program kita dan segala macam, memperkenalkan dulu bahwa ini inisiatif dan idenya, hmm, kalau memang kira-kira audiensnya yang kita sampaikan tertarik ikut kita, mari bergabung gitu. Dan iya, pada dasarnya ini sebenarnya pengenalan konsep dulu gitu ya, sebelum lebih jauh eh, ke arah program. Nah, paling tidak kalau kita bisa buat profile yang ya paling tidak bisa eh, secara komunikatif lewat profile ini bisa tersampaikan, oh ini idenya kelompok ini, idenya idenya partai ini seperti ini. Nah, dan kita bisa tampilkan juga di dalam profile itu bagaimana kita punya kendala saat ini gitu. Ya, salah satunya memang untuk membentukkan organisasi yang secara hukum kan tentunya pasti membutuhkan dana gitu ya. Dan ini yang memang kita sedang gumuli gitu. Nah, ini Pak, kita paling tidak orang tahu dulu maksud kita seperti apa, baru kemudian kita mm, uh, sharing ke mereka, kira-kira kalau kita sama-sama oke setuju, ayo mari kita sama-sama bekerja sama gitu. ya, tapi kan tetap ujung-ujungnya pasti orang tanya legalitas Pak. Betul. Nah, malam Pak Dimas, ya masih Ya di. Pak Dimas. Nah, makanya jadi eh, ini jujur aja sih sebetulnya. Hmm, Konsep dari terbentuknya partai ini tadinya kan kerinduan bahwa masyarakat atau publik atau rakyat itu memiliki basis kekuatannya sendiri tanpa harus tergantung pada pola-pola lama yang akhirnya mengotori pemahaman politik itu sendiri. Jadi orang masuk politik jadi enggan gitu karena melihatnya ini hal yang kotor gitu. Karena kenapa? Banyak orang-orang yang masuk ke politik itu adalah orang-orang yang haus kekuasaan dan haus material gitu kan. Dan ini sempat sih beberapa kali juga bahkan mendatangi partai kita gitu, banyak pihak seperti ini. Jadi memang tujuan mereka untuk membentuk partai itu adalah pertama untuk bisa mengamankan posisi komersial mereka, posisi bisnis mereka, kemudian kalau bisa mereka juga nanti mendapatkan fasilitas gitu. Ini yang akhirnya membuat saya berpikir kalau kalau selalu terbentur dengan dana dan akhirnya kita terjebak sama sama para individu yang memanfaatkan politik hanya untuk kepentingan mereka, itu kita selalu balik ke titik nol terus begitu. Dan buat saya, ya mungkin kalau buat buat teman-teman yang lain ini hal yang mustahil gitu kan, nggak ada uang, nggak ada dana. Kalau mau besar harus ada uang, harus dana. Tapi setelah itu kita dikontrol, dikendalikan sama pemilik dana itu juga kan, jadi balak-balak balik lagi gitu. Padahal tujuan kita adalah pengennya rakyat punya
kekuatan yang mewakili rakyat itu sendiri dan bukan dikuasai oleh kepentingan seseorang atau dua orang atau tiga orang. Ini sebetulnya yang menjadi keresahan saya. Bahkan pada saat pembentukan partai ini, itu Bung Gina juga dulu sudah mengutarakan untuk akta notaris itu sendiri butuh 150 juta rupiah. Jadi untuk si notarisnya itu sekitar 20 jutaan itu biasanya dia 15 sampai 20. Selebihnya itu kita harus bayar namanya PNBP. Itu pendapatan fiskal yang bukan pendapatan non fiskal yang harus dibayarkan ke negara, ke kas negara. Dan itu syarat mutlak buat Kumham gitu. Nah, ini kan sebetulnya memberatkan buat masyarakat. Kenapa memberatkan ya? Ini kan namanya sesuai Undang-Undang Dasar pasal 28 gitu ya, kemerdekaan berserikat berkumpul. Loh, ini kok sekarang malah harus bayar pajak gitu ya, bayar ke negara. Nah, ini memberatkan Pak Suwanda untuk mengumpulkan uang 150 juta ini gitu. Itu saat ini kita butuh orang yang ibaratnya yang jadi bohirnya, jadi donaturnya. Dan di ujungnya pasti si bohir itu, si donatur itu mengharapkan sesuatu. Susah untuk mendapatkan orang yang tulus hatinya gitu ya. Saya mau ngasih duitnya tuh karena saya setuju gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita juga bisa buat orang setuju kalau kita juga nggak menyampaikan ide kita ke mereka. Nah, kembali ke masalah yang bohir tadi gitu ya. Sebetulnya ada mekanisme yang bisa ditempuh melalui hukum konstitusi. Kan kita punya namanya Mahkamah Konstitusi. Kita bisa mengajukan keberatan, meskipun kita belum memiliki kekuatan hukum secara kelompok gitu ya. Tapi bila memang di dalam proses kita sudah menjelaskan secara organisatoris gitu ya, secara resmi, kita bisa meminta MK untuk meratifikasi atau meninjau ulang syarat pembayaran PNBP tadi ke negara. Tapi kalau kita nggak mau mengajukannya, ya selamanya akan begini gitu. Ini kan salah satu alat untuk mempersulit orang untuk berkumpul, bersuara. Makanya kembali lagi nih, buat saya bagusnya adalah memang kita punya kayak company profile lah satu gitu ya, yang dimana di situ bisa mengkomunikasikan ide mengenai partai ini, ide mengenai bagaimana nanti kita akan bertumbuh dan berkembang gitu, dan bagaimana kita nanti bisa melarut dengan masyarakat. Kalau tidak punya company profile ini menurut saya sangat berat ketika kita, contohnya mungkin Pak Suwanda punya kenalan kolega gitu ya, Hmm. kemudian ingin menjelaskan apa sih partai ini sebetulnya gitu dan bentuknya seperti apa, visi misinya apa. Kalau Pak Suwanda sudah pegang namanya company profile itu, meskipun belum ada websitenya, paling nggak ini loh yang mau kita bicarakan. Mungkin Bapak atau Ibu bisa baca-baca dulu gitu. Tuh. Nah, ini Ya, ya tentunya mereka akan berpikir gitu kan, antara hmm, bergabung atau tidak. Tapi kalau nggak ada apa-apa yang bisa kita tampilkan, berat, nah. Berat kalau cuman dari sisi omongan aja gitu. ya Begitu, Mas Wanda. berarti sekarang kita ke forum aja Pak untuk masalah investor ini Pak. Karena seperti tadi Pak Alex bilang kalau seperti ini kan bolak-balik terus gitu kan. Contohnya sekarang ya kayak Bu Gina mundur kan gitu. Terus ya kembali lagi. Nah, jadi menurut saya juga belum tentu juga sih Pak investor itu kalau memang dia tulus terus memang Selesai Pak Alex. Ya, silakan Pak Dimas. Tadi Pak Suwanda mau jelasin dulu, mungkin habis Pak Suwanda kali Pak Dimas ya. ya artinya menurut saya eh, kit- sebetulnya kita investor ini kan bisa kita saring Pak, kita filter kan sesuai dengan visi misi dari suara gitu nantinya. Ya kalau memang nanti investor ini tidak sesuai dengan visi ya ya mungkin kita nggak lanjut kan gitu Pak. Tapi kalau udah ada nanti investor atau bohir yang memang sudah satu visi sama
suara, ya kenapa enggak kan gitu Pak, supaya bergerak juga ini kita kan, si organisasi ini Pak. Itu sih dari saya Pak. Setuju, setuju sih M- Pak. Mungkin dari Pak Tommy mungkin ada pendapat, atau Pak Bayu. Jadi Pak Dimas kenapa keluar ya? Kok tiba-tiba. Pak Bayu masih di mute Pak. Coba. Ya, sudah oke Pak Wahyu. Ya, selamat Nah, malam Pak Alek, Pak Suwanda, Pak Tommy, dan Pak Dimas. Mungkin dari Pak Dimas ada tadi ada duluan, silakan Pak Dimas. Pak Dimas Mungkin ada duluan. kayaknya hilang nih. Coba saya panggil pakai WA ya. Bentar sih. Ya, sudah gabung lagi Pak Dimasnya Mas. Ya, mungkin dari Pak Dimas bisa ada yang mau sampaikan duluan Pak Dimas. Itu Pak Dimas sudah masuk. Silakan Pak Dimas. Nah, keluar lagi. Halo? Ya sorry Pak, putus-putus tadi. Nggak apa-apa. Ya sorry, putus-putus tadi. Siap, aman. Silakan, monggo Pak Dimas. Apa yang harus dibuka nih pembahasannya? Jadi kembali ke pembahasan yang tadi mengenai yang Pak Suwanda pertimbangkan mengenai donatur ya, mengenai pendukung dana gitu. Mungkin Pak Dimas ada masukan terkait pembahasan di awal kita tadi. Kalau saya pribadi sih Pak, kembali ke reminder kita pertemuan berempat. Pembahasan yang memang cenderung punya deadline atau timelinenya. Nah saat ini memang kita kan terkendala sama donatur ataupun yang namanya investor ya. Sorry. Nah kondisi saat ini, salah satu dari kita mungkin punya orang yang mumpuni untuk memfasilitasi hal tersebut. Nah kira-kira salah satu dari kita adakah yang bisa menjadi masuk list yang menjadi bahan untuk kita bisa sowan atau memang kita temuin untuk menjadi donatur kita, atau memang seperti apa? Soalnya kalau lama tahun ini akan lama terus Pak, nggak jalan-jalan nih. Betul. Sebuah hari ini apakah tidak makan waktu kembali? Apakah seperti apa langkah yang tepat menurut Pak Alex, Pak Suwanda, Pak Bayu, Pak Tommy mungkin? Yap. Oke, sebelum balik ke saya lagi, mungkin Pak Bayu ada ide pendapat seperti yang disampaikan Pak Dimas tadi. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Alek. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkait masalah untuk permodalnya, kita kembali lagi bahwasanya tadi yang seperti diterangkan Pak Tum ya, Pak Alek, bahwasanya modal awal itu di angka 150 juta Pak ya. Memang istilahnya. Kemudian saya meresum juga dari statement dari Pak Dimas bahwasanya kita harus ada deadline ataupun timeline ya untuk dana ini. Ya, mungkin dari Pak Suwanda harus mendekati Bohir ya, ada sowan dari Pak Dimas juga. Ya itu memang kita kembalikan lagi bahwasanya segala sesuatu kita bisa tempuh. Ya mungkin yang pertama kita menggunakan mencari ini ya funder, atau misalnya kita mencari pendana ya, ataupun kita mencari bohir lah. Itu bisa kita lakukan, mungkin relasi siapa yang memang bisa kita cari itu untuk plan A-nya. Untuk plan B-nya juga bisa juga kita ya mungkin dengan 150 juta dana ini kita menggunakan dana talang atau mungkin dana bersama. Ya mungkin per orangnya bisa ada yang memang ada data talangan dulu dan siapa dulu, atau misalkan kita kumpulan, ada arti kata kumpulan tuh kita patungan sum-suman, ya mungkin disesuaikan ada berapa gitu kan, sampai memang dana itu cukup di angka 120 juta atau disebutkan mungkin kita ya untuk sekarang ini diadakan kas Pak.
uang kas. Dalam arti kata per bulan nih atau per minggu nih atau per apa, ada yang bisa mendonasikan uang, misalkan wah saya ada rezeki nih 5 juta, mungkin dimasukkan ke kas. Oh pas Anda ada kebetulan ada uang 15 juta bisa didonasikan ke kas, sampai memang istilahnya dana 150 juta terkumpul gitu. Emang sih ya kita emang semua merangkak ya, kita harus tetapi dalam arti kata betul memang untuk pergerakan harus terukur, terarah, tersistem. Tapi emang kalau memang bisa ada relasi yang bisa jadi bohir kita, jadi pendana kita, ya mungkin itu langkah yang tepat dalam arti kata untuk mencapai deadline yang terukur atau terarah gitu kan. Kalau memang misalnya itu belum ada untuk pendana itu, ya mungkin kita bisa menggunakan sistem kas gitu kan. Ya ini menurut hemat saya seperti itu, Bu. Mungkin dalam arti kata sampai benar-benar terkumpul gitu kan, sampai dengan 120 juta, mungkin lambat-lambat sedikit lah gitu kan, mungkin itu nggak ada dana hitam gitu, tapi ya mudah-mudahan. Kalau intinya sih sekarang ini kita ini butuh emang istilahnya yang penting itu yang pertama kita butuh seorang pembina, dewan pembina yang memang secara materi sama, kemudian secara memang istilahnya konseptual gitu, kemudian secara istilahnya ini itu kita butuh cari, kita tunjuk orang siapa yang kira-kira yang bisa menjadi dewan pembina untuk kemajuan partai ini, seperti itu sih harapan saya gitu kan. Kalau misalkan memang bisa itu semua terlaksana dengan baik, itu insya Allah sih kita pakai beberapa cara deh, kita pakai sebagai cara, karena seorang yang pejuang itu punya berbagai banyak cara seperti itu. Ya mungkin itu sih yang bisa saya dapat sampaikan, dalam artian ya itu yang pertama kita cari pendana, ataupun kita yang, tapi pendana bukan yang semata-mata konseptual bisnis, tapi pendana yang benar emang yang punya satu visi dengan kita, satu misi dengan kita, kemudian emang istilahnya tokoh gitu kan, emang di pergerakan emang ini itu akan lebih efektif gitu, ataupun akan lebih istilahnya sinergi ketimbang kita hanya untuk ini gitu kan, pendana-pendana yang biasa istilahnya hanya kasih pinjaman uang gitu kan, seperti itu. Itu sih tujuan kita, hasil dewan yang bisa jadikan dewan pembina gitu, ataupun bapak panding kader untuk di partai kita ini, ya, seperti itu. Mungkin dia, walaupun dia nggak punya uang, tapi dia setidaknya dia punya peluang untuk bisa mendapatkan di partai ini gitu, keuangan di partai ini kan, seperti itu. Ataupun yang kedua, cara terakhirnya deh, cara yang terakhirnya ya terpaksa partisipasi dari kita semua, yang mungkin kontribusi kita ya mungkin secara swadaya gitu kan, ada berapa sampai tebul dengan cara menggunakan kas gitu kan, kita terdapat partai yang memang bisa kita berdayakan gitu. Itu sih itu yang pernah saya lakukan di Partai Gelora ya, mungkin sebelum Pak Fahri ataupun Pak ini dia punya pendana, istilahnya pemberian pembina, mereka istilahnya patungan Pak, bahkan sampai ke tingkat kabupaten ini ya, tingkat provinsi. DPW itu mereka patungan berdonasi, ini si DPW sekian nih ke ini, ya sampai akhirnya dia dapat benar-benar emang dewan pembina, seperti itu sih yang emang, kecuali mungkin kayak partai-partai kayak PSI, mungkin itu ya PSI ya mungkin partai baru lahir, tapi emang ya di situ ya ada Mr. Jack gitu kan, seperti itu ya. Ya itu sih mungkin ya untuk partai-partai baru ya, kayak partai ya kita belajar di Partai Gelora ya, memang istilahnya dia militer, memang dari sama Pak siapa Pak Hamzah, kemudian dari yang ininya mereka nggak ada uang sebelumnya, apalagi kemarin Pak Fahri Hamzah itu di isu apa namanya, disebutkan kasus yang untuk masalah udang gitu kan, seperti itu. Sampai akhirnya dia bisa jadi dapat pendana sih, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembali lagi ke Pak Alek dan lainnya. Terima kasih Pak Bayu. Ya, mungkin sebelum berputar lagi, Pak Tommy ada yang mau disampaikan atau kembali Pak Suwanda?
Ya mungkin boleh, silakan Pak Swanda. Ya, eh, jadi ya Bang, sebetulnya gini ya Pak, kalau yang saya amatin Pak ya, sebetulnya bohir atau investor, eh, ini menurut saya Pak ya, mungkin nanti koreksi saya. Sebenarnya sekarang tuh gampang kita cari Pak sebenarnya Pak, karena gini, khusus pengusaha Pak ya, karena pengusaha ini udah banyak disakitin sama pemerintah Pak, iya kan? Ya mungkin Pak Alex juga tahu lah itu ya. Karena kemarin tuh saya ada sedikit cerita, saya ketemu dalam salah satu PMA dari negara luar ya, dari Asia lah saya bilang PMA-nya ini besar nih. Wah itu Pak curhat unek-uneknya tuh kalau boleh ini Pak ya, saya ada ininya skrip notulennya itu Pak. Itu dari zaman Jokowi sampai zamannya Prabowo sekarang itu curhatnya banyak itu PMA loh Pak. Dan saya tuh meeting tuh ke kantornya mereka. Nah, jadi yang saya lihat sekarang itu baru PM bagaimana dengan pengusaha lokal gitu. Nah, sebenarnya dari sekarang itu momentum pas banget tuh kalau kita cari investor, Pak, yang sudah terlanjur mungkin tanda kutip sakit hati sama pemerintah gitu. Nah, cuman kita filter lagi, jangan sampai ada nanti unsur-unsur mau balas dendam gitu, jangan juga gitu. Yang penting dia ada niat bahwa dia untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan yang udah nggak sejalan lagi itu kan sebenarnya Pak. Itu sih yang kalau dari saya sih ini apa masukan sih Pak dari Pak Alex. Tuh, sekarang banyak nih pengusaha tuh yang istilahnya tanda kutip gitu dengan sistem atau program itu nggak sejalan Pak. Karena itu tadi banyak banyak yang dulu mungkin dia masih bisa eh, apa dibantu apa oleh pemerintah sekarang udah ini gitu udah nggak bisa lagi gitu Pak. Nah, kita nggak tahu eh, eh, apa strategi-strategi seperti itu gitu. Nah, karena banyak sekarang pengusaha-pengusaha yang ini yang istilahnya mulai jenuh gitu Pak. Ya salah satu yang tadi saya cerita tuh yang PMA itu Pak. Itu kaget saya dengar gitu curhatnya mereka gitu. Jadi saya pikir wah memang udah terlalu bobrok ya negara kita ini gitu. Sampai investor aja yang bisa menyumbangkan devisa ke negara kita tuh dibegituin, Pak. Apalagi yang pengusaha lokal, betul nggak Pak Bayu? Iya, itu asli loh, Pak. Eh, saya ada kartu nama ini, Pak. Cuman mungkin saya nggak etis, Pak ya, nggak etis kayak saya di sini. Ada nih, dia sebetulnya staf lokal PMA ini, yang saya ketemu ini. Itu, jadi dari situ saya langsung tadinya ya saya nggak dapat berita-berita di internet atau di sosial itu saya pikir wah ini kayaknya banyak yang hoax atau buzzer gitu tapi setelah saya dengar langsung dengan yang apa yang kalau tanda kutip korban gitu ya Pak Bayu ya mulai gitu Pak wah ternyata betul gitu banyak kenapa pengusaha-pengusaha sekarang hengkang ke luar negeri gitu pindahin pabriknya ke Vietnam pindah pabriknya ke Malaysia kan gitu ya nah ternyata ini penyebabnya gitu Pak nah inilah yang tadi momentum kita untuk bisa mendekati investor atau bohir yang mungkin sudah istilah dalam kutip udah kepalang udah sakit hati gitu loh Pak Bayu udah sakit hati gitu dia mereka dengan ya ini kita fair-fair aja memang begitu kondisinya sekarang kan Pak Bapak sekarang lihat nggak di TV-TV Pak nggak ada kan berita demo Pak jarang ada sebenarnya setiap hari ada demo loh Pak itu aja baru saya sadar tuh setelah saya buka thread gitu ya karena kalau di kayak di YouTube itu juga sedikit. Itu banyak banget Pak aksi-aksi demo Pak di semua daerah tuh Pak. Aksi demo banyak banget Pak. Nah itu yang salah satu indikasi saya bilang tadi. Memang ya seperti itulah sekarang pemerintah kita ini gitu. Semua semua di hold semua gitu. Semua di apa sengaja ditutupin semuanya gitu. Nah makanya saya pikir untuk kita mencari bohir atau investor sebetulnya kalau kita ini sih jeli kita bisa gitu seperti kata Pak kita ini apa
mempromosikan visi misi kita gitu ke bohir-bohir atau investor yang tadi udah punya sakit hati gitu Pak. Bukan kita memanfaatkan kesempatan sempitan loh, bukan loh Pak. Ini ya emang faktanya seperti itu kan ya Pak Bayu ya. Kalau saya Pak itu Pak. Itu sih Pak dari sedikit masukan Pak, cerita masukannya. Makasih Pak. Oke. Atau mungkin Pak Tommy Pak, ini ada usulan pendapat dari Pak Tommy ini Pak. Silakan Pak Tom. Ya, mungkin dari saya sebenarnya yang penting dari investornya itu sejalan dengan apa yang mungkin udah di-meetingkan sebelumnya ya, seperti diinfokan oleh Pak Dimas bahwa sudah ada meeting sebelumnya berempat dan sudah ada visi misinya. Ya, nanti dari yang Pak Swanda yang perkenalkan itu nanti paling disaring agar sesuai dengan yang kita sepakati lah, intinya seperti itu aja sih. Baik. Oke. Clear. Oke. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak-bapak sekalian, mencari kesempatan di kondisi saat ini sepertinya emang ada gitu. Cuman kalau dilihat kondisi kemampuan perusahaan ataupun donatur, saya lihat mereka pun banyak yang berpikir-pikir gitu ya, karena memang banyak kondisi perusahaan juga sedang tidak menguntungkan gitu ya. Kita kan sama-sama tahu tadi seperti yang Pak Suwanda bilang juga gitu ya. Dan kalaupun mereka mau menyumbang ataupun mau menjadi penopang dana kita gitu, yang jelas mungkin buat mereka juga harus punya dokumen yang bisa mereka baca untuk mereka bisa berpikir apakah bisa sepakat sama kita atau tidak gitu. Karena contohnya misalnya kita mungkin mau ketemu 1-2 orang pengusaha gitu ya, dan pastinya mereka mau nanya kan, iya kamu mau bikin apa, mau seperti apa bentuknya, dan kira-kira arah tujuan partainya ini nanti seperti apa gitu. Kalau kita cuma mengkomunikasikan verbal gitu ya, kalau ke para pengusaha ataupun kepada orang-orang yang memiliki dana seperti itu ya, mereka pasti akan, kalau cuma dari omongan tanpa ada visualisasi gitu, kayaknya akan sedikit susah sih kalau aku lihat ya. Jadi paling enggak hampir memang modelnya hampir mirip kayak multi level marketing. Jadi ketika orang multi level marketing mendekati kita kan dia jelasin tuh dengan beragam eh, tulisannya, dokumentasinya, penjelasannya, cara-caranya gitu. Kalau saat ini yang kita punya cuma ADART, struktur organisasi, dan seharusnya itu kita bisa olah jadi suatu cerita yang menarik buat mereka gitu. Nah, hampir sama seperti Pak Bayu bilang, kita butuh tim pembina gitu yang bisa nanti ngebina kita juga. Nah, menarik para pembina ini juga kan mereka juga harus paham, mereka juga pengennya mendapatkan kejelasan dulu gitu ya, bahwa memang ya kelompok ini, tim kita ini yang suatu saat jadi partai yang resmi bentukannya jelas seperti ini gitu. Nah, mungkin kalau kalau mungkin bisa dibantu secara digitalisasi, visualisasi gitu ya. Kita dapetin yang kayak saya bilang tadi, ada profile, company profile ataupun profile partai in the future ya kita bilangnya. Kita pegang satu dokumen ini aja gitu ya. Secara digital, secara PPT nggak apa-apa, PowerPoint gitu ya. Kita kasih, lalu kita ajak diskusi. Nah, itu mungkin akan lebih mengena gitu. Jadi paling tidak ada sisi profesionalnya yang kita bisa sampaikan. Itu input dari saya. Jadi di meeting yang cuma 1 jam ini, malam ini, target kita sebetulnya kita pengen ibarat mesin nih, kita mau ngidupin lagi mesinnya nih. Kita mulai panasin dengan topik pertama yang satu ini adalah kita mau mengkomunikasikan dan menarik
kira-kira siapa siapa aja yang mau menjadi donatur kita, yang mau menjadi pembina kita, bahkan kalaupun organisasi kita mau direstrukturisasi ulang lagi, pemungutan suara lagi, siapa yang jadi ketua umum, siapa yang jadi sekjen, siapa yang bendahara, silakan, nggak ada masalah. Selama ADART yang sudah kita pegang ini, visi misi kita ini dilanjutkan. Itu sih harapan saya. Dan jangan sampai ADART visi misi yang kita punya malah nanti em, sia-sia gitu ya. Ataupun kalaupun ada yang masuk dirubah total gitu. Dirubah total dalam arti kata visi kita adalah negara untuk rakyat, supaya rakyat punya keterwakilan, supaya rakyat punya kekuatan secara politik tanpa pengaruh penguasa ataupun kepentingan usaha gitu ya. Itu yang kita harapkan. Jadi ini malam kita mulai hidupin mesinnya lagi nih gitu. Kita mulai starting lagi dan panasin mesinnya gitu. Berikutnya kita akan fokus untuk meeting koordinasi. Nah, jadi mungkin untuk yang berikutnya saya butuh Pak Tommy, Pak Suwanda yang ahli digitalisasi ini gitu ya. Kalau kita bisa mungkin secara AI ataupun mungkin secara aplikasi presentasi gitu yang bagus gitu ya. Kita bikin profil kita gimana kira-kira Pak Tommy, Pak Suwanda. Boleh, Pak. Mungkin kalau boleh dimulai dari Google Docs dulu kali ya. Ah, Jadi Pak Alex mungkin bisa buatkan Google Docs, nanti di-share ke kami, nanti kita kolaborasikan, kita masukin apa yang di pikiran kita. ya. Nanti setelah itu kita next lanjut meeting lagi, nanti kita rapikan. Jadi Itu dokumen tersebut dituangkan ide-ide dari semuanya, setuju. baru dijadikan satu format. Nah, dari situ saya akan buatkan presentationnya dari situ. Itu Nah, akan lebih relevan karena daripada saya bikin nanti ada perubahan-perubahan, lebih baik dari awal kita udah setuju dulu dalam satu format. Nah, baru saya pindahkan ke presentation. Nah, setuju. Nah, Setuju banget. Pak, izin Pak Tommy, maksudnya eh, eh, Google Doc ini di-share di itu Pak, di mana? Di Google Google Drive apa gimana Pak? iya di Google Drive. Nanti kan Oh, Pak Alex akan bagikan ke teman-teman yang ingin menyumbangkan idenya masuk ke oke. dalam. Oke, Nanti siap. yang penting kita akan setkan satu waktu, ini tanggal berapa kita akan diskusikan. Jadi sebelum tanggal tersebut, Hmm. semua yang ingin mengisi bisa mengisi di situ. Oh, Nah, baru pas lagi meeting selanjutnya nanti baru kita bikin keputusan ini loh kerangkanya kita seperti ini. Nanti buat presentasinya, kayak gitu. Betul. jadi dibuat kerangka itu berdasarkan file-file yang masuk ke Google Drive itu Pak ya Pak Tommy? Google Ya, Doc. nanti ya paling Oh, satu oke. Google Drive aja yang dibuat oleh Pak Alex. Nanti Oke, tinggal siap. Pak Alex bagikan ke yang lainnya. Hmm. Kita bisa semua bisa menulis di dalam satu Google Drive, Google Docs Oh, tersebut. iya, siap. Iya. Ya. Siap. Setuju, setuju. Oke, setuju Pak. Hmm. Pak, Setuju. ya, setuju banget tuh. Setuju. Ide bagus juga tuh. Pak Ini Tommy itu. Pak poin Tommy. catatan ya. Iya, Ya, buat ya, di pooling kayak pooling gitu ya, setuju. action plan ya. Buat Ya, Hmm. siap, siap. betul. Iya. Dan Jadi semuanya bisa merasakan bahwa idenya bisa dituangkan di situ. Dan nanti kita bisa buat keputusan dan why-nya, kenapa di-include, kenapa tidak di-include, nanti kita bisa diskusikan bersama. Kayak gitu. Kalau Nah, saya nanti kirim 3 file itu nggak masalah ya Pak Tommy ya? di masalah. dalam Google Docs itu bisa ditulis sebanyak apapun, tidak ada batasan. Oke, Setuju. siap Pak. Setuju. Ya. Pak Bayu, siap Pak Bayu. Saya boleh kasih tambahan nggak, Pak Alex, Ya, Pak Siap. Wanda, Pak Tommy? Pak Dimas, silakan Pak. Eh, Kenapa nggak bentuk suatu seperti media sosial dulu dibangun, dimana itu kan untuk memancing massa sebagai bentuk pengenalan kali ya, baik itu dari mungkin dari Instagram ataupun dari media sosial lainnya yang memang langsung kita sentuh publik, atau memang entah seperti apa konsepnya, intinya media sosial startupnya atau mulainya.
Bisa Pak, itu bisa jadi salah satu caranya. Kalau kita bikin Google Docs ini biar jadi pondasinya kita dulu sih, karena Itu bisa. kalau kita Ah, udah masuk ke sosial betul, media, betul, Pak. pasti banyak nih yang angin dari kiri dan dari kanan. Siap. Kalau kita nggak ada pondasi yang kuat, Heeh, nanti tercerai-berai yang ada jadinya kita. mantep, Pak. Setuju. Nah, itu sih yang saya Ya, apa ya. pertimbangan saya kenapa kita bikin satu pondasi ini dulu buat memastikan ini loh kita setuju ini pondasinya kita. Jadi kalau ada angin kiri angin kanan pun ya nggak nggak tergoyahkan kita gitu. Setuju, setuju. Jadi Pak Dimas, ini sebetulnya yang ingin disampaikan Pak Tommy, kita udah mau bikin kuenya nih. Kuenya itu adalah nanti ada Facebook, ada webpage kita, ada Hmm, Instagram, hmm. TikTok dan sebagainya. Cuman sebelum kue ini jadi ini tepungnya dulu gitu. Iya, Nah, kita akan main di sini dulu untuk memperkuat platform kita. Nanti semuanya nuangin idenya di sana. Termasuk Pak Dimas juga mungkin dari sisi kalau Pak Dimas mau mengutarakan dari sisi bisnis, dari sisi kira-kira penggalangan dana segala macam ataupun mungkin pemahaman tentang partai ini seperti apa, itu nanti kita tulis di Google Docs kita itu. Gitu Pak Dimas. Izin Pak Alex, Ya, Pak Pak Bayu. Bapak semua. Jadi emang ini sudah mulai mengerucut ya dari ide-ide Pak Alex bahwasanya ada organisasi profil yang memang disuguhkan untuk pendana. Betul. Kemudian dari Pak Tommy juga emang bisa ada masukan emang luar biasa. Salam kenal Pak Tommy. Kemudian dari Pak Suwanda juga untuk Google Doc ini masukannya luar biasa. Kemudian dari Pak Dimas ada bentuk publikasi di medsos. Jadi ini kita lihat ini Partai Suara Rakyat Pak ya. Kalau nggak salah ya itu saya salah satu pernah diajak juga bergabung. Dia emang istilahnya dia mempublikasikan bahwasanya apa sih kepentingan partai, apa sih keuntungan partai bagi ini, apakah ada nggak istilahnya yang dengan keadaan partai itu bisa mewakili partai yang bisa mewakili rakyat. Jadi dia sistem polling Pak, polling melalui WA, melalui Instagram, lebih WA tuh Pak, WA ke pribadi masing-masing Japri. Jadi tentang istilahnya kebutuhan partai yang memang bisa mengangkat ini ya rakyat ya, misalnya biasa peduli dengan rakyat itu, makanya kan di situ ada suara rakyat ya, salah satu memang dia jaraknya Pak Anies ya seperti itu ya. Nah itu memang perlu adanya publikasi yang memang istilahnya kita mengangkat kehadiran partai suara ini benar-benar memang untuk hadir itu untuk rakyat seperti itu. Betul. Itu yang memang perlu kontribusi di situ seperti itu. Betul, Pak Bayu. Dan samping ada juga masuk ke Goldoc juga untuk ide-ide saran, nanti kita cari benar-benar cari ini ya ke masyarakat, kita lemparkan nih bahwasanya kita kebutuhan partai itu seperti apa sih untuk masyarakat, keuntungannya apa gitu kan. Kemudian nah di situ bahwasanya nanti kita akan tahu nih apa aja yang dibutuhkan rakyat, atau kemudian nanti pada akhirnya hadirlah partai yang memang kita bisa menghadirkan benar-benar suara untuk rakyat kan seperti itu. Betul Itu sih sekali. yang nah sambil situ bisa menjaring untuk dewan pembina juga Pak, saya menambahkan. Betul. Dewan pembina itu yang betul kalau kita visualisasi kita sampaikan presentasikan bahwasanya di tengah walaupun tengah pengusaha yang kacau, tapi kalau dewan pembina memang benar-benar ada kepentingan Pak di sini. Kita menghadirkan ke dewan pembina mengajak itu bahwasanya kita dewan yang akan jadi dewan pembina ini kita tunjuk siapa nih yang kira-kira bisa ini ya. Kemudian kita sodorkan feedbacknya bahwasanya ketika Bapak di sini jadi dewan pembina, Bapak bisa kata Pak Arek tadi bisa jadi mau jadi sekretaris kah atau bendahara kah atau ketua atau dewan pembina sekaligus atau ataupun jadi dewan pendiri gitu. Karena kita ini sekarang ini masanya kan masih di tahap di pendiri ya Pak, belum masuk ke struktur, karena struktur nanti mungkin bisa berganti-ganti kan seperti itu. Berganti memang yang memang punya kapabilitas lebih baik seperti itu, mungkin secara materi ataupun secara ini kan pemahamannya atau pengetahuan yang seperti itu. Itu sih harapan saya, makanya nanti ini sudah mulai mengerucut. Saya lihat ini udah oke sih Pak Ketua, Pak Alek ya, Pak Dimas dan segalanya. Ini nanti saya buat notulenkan, kita izin saya Pak Alek, saya izin buat notulen. Memang ini kayaknya bisa mengerucut semua nih Pak. Ya. Baik, ini itu aja. Bayu. Setuju. Jadi
selanjutnya apa yang akan kita laksanakan adalah nanti Pak Bayu akan mengirimkan notulen ini dan saya akan kirim kopi rekaman Zoom ini juga ke Pak Bayu gitu ya disampaikan. Kemudian kita akan bikin Google Drive dan Google Docs-nya itu dan kita akan menunggu, kita kasih waktu 1 bulan untuk teman-teman semua untuk menuliskan segala sesuatunya tentang Partai Suara ini. Nanti di Google Docs itu akan saya eh, simpan juga di sana untuk bisa dilihat teman-teman visi dan misi awal partai ini seperti apa Kan dan sudah ada ya Pak, tinggal di ini aja. ada sudah ada Pak dan ADART-nya apa aja. Ya, Jadi untuk ya. referensi buat baca-baca Untuk dia untuk ya, untuk informasi kan rekening sudah ada tuh antara Pak Alex dan untuk saya. sementara ya, Joint account untuk sementara. sementara iya betul. Memang yang paling sah dan paling paling official itu adalah ketika kita sudah di akta notariskan gitu. Kemarin saya sempat ngobrol sama salah satu ketua hukum kita Pak Durapati. Saya minta push paling tidak akta notaris dulu deh. Jangan sampai ke daftar Kumham dulu. Kalau memang dana kita hanya hanya kuat di 15-20 juta dulu gitu. Karena 15-20 juta kita bisa ngumpulin cepet gitu. Dan saya udah push coba tanya notarisnya kalau boleh itu dulu sebab dengan ada akte notaris berarti paling tidak kalaupun ke bank sudah ada dokumen resmi ini mewakili partainya. Begitu Pak Dimas. Jadi harapan saya sambil berjalan gitu ya eh, kita bikin dulu yang namanya profil kita ini. Kemudian sambil juga mencari para donatur, partisipan, dan juga sambil mengurus akun notarisnya. Jarak terdekat yang mau kita capai adalah ini dulu nih, company profile-nya dulu, organization profile-nya dulu, gitu ya. Yang saya bisa janjikan paling tidak di hari Kamis atau Jumat depan, Google Docs-nya dan Google Drive-nya sudah tersedia, kita sudah bisa isi dan file-file yang masuk sana, awal filenya itu adalah anggaran dasar kita, ADART, dan juga visi misi kita untuk dibaca di sana. Nanti kalau mungkin mau dikaitkan dengan pemikiran ataupun pandangan dan konsep sosial yang ada sekarang, mungkin dengan kondisi sekarang ini silakan. Dari sana nanti kita akan rangkum, Pak Tommy dan Pak Suwanda akan bantu untuk memvisualisasikannya dalam bentuk eh, platform presentasi ataupun PPT gitu ya, ataupun mungkin nanti ada ya kalau mau pakai kanvas bisa atau segala macam itu nanti kita serahkan ke bagian divisi digital kita, IT kita Pak Tommy gitu. Gitu ya Pak Tommy ya. Ya, siap Pak Alex. Oke, baik. Ya mengenai teksnya pun akan saya coba bantu lah terkait isi company profile mungkin kan atau Betul, company isi dari buat bahan presentasi kan. betul, betul, betul Pak, betul. Gitu. Jadi setelah ini tersedia, baru kita akan bentuk platform kita, digital platform kita, baik di Instagram, Facebook, ataupun di tempat-tempat yang penting gitu ya. Dan kalau bisa memang Tidak ada ini Pak, intinya tidak ada perubahan ya Pak. betul, betul. Harapan kita visi Tidak ada perubahan mengenai pengurus ini ya, organisasi. betul. Jadi Adapun kalaupun memang ada donatur, yaitu tinggal kita yang menempatkan pada posisi yang tepat atau benar, sesuai keinginan mereka tanpa mengganggu gugat inti dari kepengurusan. betul. Karena konsepnya adalah begini, Pak Dimas dan teman-teman semuanya. Kalau kita bicara tentang kapal kapal induk mau merapat ke pelabuhan gitu ya, itu ada namanya satu kapal pilot ship, itu kapal kecil. Kapal kecil ini yang menuntun kapal besar ini sampai bersandar di pelabuhan gitu. Tanpa ada kapal kecil ini, itu kapal besar itu nggak bakal nempel di pelabuhan Tanjung Priok gitu. Nah, kita inilah saat ini, tim kita yang sedikit ini, inilah kapal kecil. Gitu. Nah, nanti pada saat kapal besar ini sudah terbentuk, kita kembalikan kepada mereka. Silakan kalian
melakukan demokrasi ulang untuk pemilihan gitu. Tapi untuk awal ini kita bantu dengan kapal kecil kita ini supaya kalian bisa merapat gitu ya. Konsepnya seperti itu sih. Oleh sebab itu ini bukan bukan suatu diktatorisme atau bukan suatu keterpaksaan, tidak. Tanpa ada organisasi awal susah untuk membentuk organisasi yang lebih besar berikutnya gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Analogi yang bisa saya sampaikan gitu. Ya sekaligus mungkin buat spesifikasi Pak, kalau dari saya pribadi sih, ya bukan saya anti terhadap profesi tersebut, cuman apabila TNI atau Polri masuk ke dalam ini ya saya rasa sih jangan buat spesifikasi tertentu yang memang rasanya buat keterbatasan seseorang untuk menjadi keanggotaan kita. Setuju, Kalau menurut ya, setuju. Selama TNI Polri itu sudah, mari kita bilang dia udah pensiun ataupun tugas gitu ya, dan kembali ke masyarakat, dan kalau mereka sejalan sama pemikiran kita, nggak apa-apa. Gitu. Boleh bergabung. Tapi under kalau our masih control Pak. kalau masih aktif dan masih bertugas, mungkin ada baiknya kita pertimbangkan karena mereka juga kan punya yang namanya Sabta Marga dan segala macamnya ya. Dan itu udah pasti bertentangan dengan prinsip mereka. Clear ya teman-teman ya. Gitu. Jadi intinya adalah struktur organisasi yang ada saat ini harus ada, tetap ada. Karena apapun itu ketika nanti ditanyakan sama calon kandidat kita, gimana organisasinya ada atau tidak, kita harus bisa jawab organisasinya sudah ada. Dan mereka juga bisa berkesempatan bergabung gitu. Karena kalau kita jawab organisasinya udah ada belum, kalau kita bilang jawab belum ada, udah pasti. Nanti kita cuma disangka halu gitu ya, halusinasi gitu. Cuman angan-angan pribadi kita doang gitu. Clear ya Pak, Bapak-bapak sekalian ya, konsep yang mau kita jelasin nantinya ya. Jadi intinya ya, badannya ada, sudah ada, dan kita sedang memperluas kita punya keanggotaan gitu. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Pak Tommy, Pak Bayu, Pak Swanda, Pak Dimas? Aman dari saya Pak. Aman ya? Oke. Kalau gitu, Saya juga aman, Pak. setuju ya. Oke. Pak Bayu nanti mohon dikirimkan notulennya. Saya kirimkan juga rekaman Zoom-nya supaya kita punya timeline dan deadline yang jelas nanti untuk action plan dari meeting malam ini. Siap paling. Gitu Siap. ya. Meeting berikutnya Nomor rekening sudah ada kan Pak? ada, Alex, ada eh, kemarin Pak langsung Dimas. aja kasih input ke Pak Bayu. Maaf, Langsung nanti saya kasih ini buku tabungan sama ini masih ada di laci saya kok di kantor. siap, siap. Intinya kita akan mengadakan meeting seperti ini regularly setiap 2 minggu sekali ya teman-teman. Karena saya sadar teman-teman juga pasti punya kesibukan gitu ya. Dan kalaupun kita laksanakan meetingnya juga melalui platform ini dulu aja, Zoom gitu, supaya jangan sampai bukan alasan sih, memang bukan alasan karena teman-teman semua juga sibuk pastinya, tetap bisa sempet lah gitu ya, dan tidak susah-susah, tidak capek-capek kemana-mana gitu, tapi kita tetap berkoneksi lah, berkonektivitas gitu. Setuju ya? Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Setuju, Pak. Setuju. Ya Setuju sementara Pak. pakai platform Zoom ini dulu aja lah, kita digital Kalau communication. masih bisa online ya online, kalau Ya. memang memungkinkan offline ya offline aja Pak. Yes, pasti. Suatu saat nanti pasti, Pak. Karena mempertimbangkan kan kalau kita mendekati calon-calon pembina, calon-calon donatur kan harus offline ya. Tidaknya. Oke, teman-teman ya. Kita ketemu lagi 2 minggu ke depan lagi. Saya akan Boleh schedule. saya kasih inputan lagi Pak? Ah, Saya kasih inputan satu lagi mungkin ya. hmm, Masing-masing dari kita ya bukan diharapkan tapi diwajibkan untuk memberikan list di mana kekurangan dari keanggotaan atau dari pengurus yang masih kurang, lalu mungkin list dari entitas yang akan kita bantu follow up ketika akan presentasi. yes, pasti Pak. Setuju itu. Minimal 2. Ya, ya kalau bisa bawa dua orang baru ya, dua orang baru. Ya minimal dua dari keanggotaan baru plus 2 dari
entitas yang akan direncanakan untuk kita presentasi nanti Ya. kemudian hari. Ya, setuju. Paham, Pak. Itu nanti dicatat juga. Siap. Tadi jangan. Oke, clear. Oke, Oke. kita Oke, Pak. meeting lagi 2 minggu lagi. Tapi minggu depan sudah ada Google Docs-nya dan Google Drive-nya untuk bisa diisi-isikan. Dan di meeting 2 minggu lagi kita sudah bisa lihat paling nggak kira-kira apa aja yang sudah masuk di dalam Google Docs dan Google Drive itu. Sama mungkin perkembangan untuk seperti Pak Dimas bilang tadi juga, mungkin dari udah ada calon donatur atau calon pembina juga gitu ya. Kita akan lihat. Itu ya. Ya, Pak. Sementara kalau ide-ide jangan takut untuk masukin di WhatsApp grup kita. Kita akan responding sama-sama gitu. Kalau mungkin agak apa ya, bukan malu ya, mungkin kurang ya, dimasukin idenya di itu aja Pak, di Google di Google Drive nanti Pak. Ya, betul. Ya, mungkin orangnya agak mungkin ada teman-teman yang agak aduh gimana ya kalau saya ini. Kan kalau di-share di Google kan nanti kan dirangkum sama Pak Tommy semua kan, Ya. saya dibantu sama saya juga kan. Nah, ya apa, nanti kan tinggal di summary ya Pak Tommy ya. Betul sekali. Iya, betul. Keren. Mantap Pak. Nanti saya akan Siap. posting pertanyaan-pertanyaan saya juga sih nanti di dalamnya. Setuju, Bang. Oke, Setuju. siap Pak. Malah kita butuhkan banyak pertanyaan sebetulnya. Jadi kita bisa sekali Betul Pak. tes Betul Pak. and Ya, cek apabila memang tes and retest gitu ya. ya apabila memang ini Pak sudah terlist semua dari beberapa dari kita entitas, ya kita wajib untuk membentuk tim di mana itu yang akan kita bentuk tim itu buat bahan presentasi ke entitas tersebut gitu Pak. Betul, Pak. Itu Ya, betul, setuju Pak Dimas. Nah itu sudah harus dipenuhi tuh. Yes, betul. Dan dibuat target berapa yang harus dipenuhi dan berapa harus dicapai Yes. dari masing-masing tim tersebut. Setuju. Yap. Setuju, Pak. Oke, Pak. Jadi dan buat saya yakin banget bahwa sebetulnya harapan dari kita semua ya di partai ini untuk menyelamatkan kondisi yang saat ini ada. Karena Iya. kondisi semakin darurat rawan. Pak, urgent Pak. Ya, benar Pak. Jadi kondisinya memang untuk anak-anak dari kita semua Pak. Betul. Yang tidak akan dalam nanti ke depannya. Betul. Setuju Pak Dimas. Setuju, Pak. Ya Pak. Baik. Kalau Oke, gitu Pak. Bapak-bapak sekalian, kalau tidak ada yang mau ditambahkan lagi, kita akan meeting lagi 2 minggu berikutnya. Mungkin Pak. waktunya agak panjang 2 jam. 2 minggu lagi. Oke. Itu ya. Siap, Pak. Siap. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy, Sejahtera semuanya. Pak Jaga Alex, kesehatan. Pak Dimas, Pak Bayu. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak. Malam. Ya Pak. Sehat semuanya. Terima kasih Pak. Ya. Dev ya.